Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Nawaitu ta'lima wa ta'alluma wa tadhkira wa tadhakkura wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa ibtigha'a wajhillahi ta'ala. Jamaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, mari kita kembali memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kajian kita tentang fikih Sirah An-Nabawiyah karangan Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas tentang perang Uhud, perang Badar. Perang Badar ini terjadi pada tahun kedua Hijriah, pada bulan Ramadan, tanggalnya tanggal 17, 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, yang dimana pada tanggal ini juga disebutkan di dalam Al-Quran hari dimana diturunkannya Al-Quran, yaitu hari ketika bertemu antara yang hak dan yang batil, antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Nah, kemudian setelahnya terjadi perang yang besar juga, bahkan lebih besar daripada perang Badar. Kalau perang Badar kaum muslimin sekitar 313, sedangkan orang kafir sekitar 1000 pasukan. Sedangkan perang Uhud ini berjumlah kaum muslimin sekitar 700, kemudian kaum kafir sekitar 3000. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perang Uhud ini ada beberapa sebab-sebabnya yang memantik terjadinya perang Uhud. Ada beberapa sebab tapi sebab yang paling utama adalah pembalasan, balas dendam dari orang-orang kafir di perang Badar, di mana banyak di antara tokoh-tokoh mereka, banyak dari keluarga mereka yang tewas di perang Badar, dan mereka ingin balas dendam kepada kaum muslimin sehingga mereka melakukanlah perang Uhud. Selain itu juga sebenarnya ada beberapa faktor-faktor, ada krisis yang terjadi di kaum kafir ketika itu. Di kaum kafir Quraisy ketika itu terjadi mengalami krisis ekonomi. Selain itu juga mengalami krisis politik. Selain itu juga mereka mengalami krisis sosial, bahkan mengalami krisis agama. Inilah yang terjadi pada saat itu pada kaum Quraisy, kafir Quraisy. Kenapa dikatakan mereka mengalami krisis ekonomi? Kita tahu sendiri, orang-orang kafir Quraisy itu pekerjaannya kebanyakan mereka adalah pedagang, dan mereka ketika berdagang tidak hanya pedagang lokal saja, tetapi internasional. Mereka melakukan perdagangan ke negeri Syam,
kemudian juga ke negeri Yaman, bahkan diabadikan oleh Al-Quran di dalam surah Quraisy, ya. Ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Nah, jadi mereka memiliki perdagangan atau perjalanan di musim panas dan musim dingin ke negeri Syam atau ke Yaman. Nah, berhubung Madinah itu letaknya di tengah-tengah antara Mekah dengan Syam, sehingga ini menjadi gangguan bagi orang-orang Madinah, orang-orang Makkah untuk melakukan perniagaan, untuk melakukan perdagangan ke negeri Syam. Ya. Artinya ini menghambat perekonomian mereka. Ya, selain mereka sudah kalah di perang Badar, di mana menghabiskan modal yang tidak sedikit, ya, mereka juga tidak bisa lagi melakukan perdagangan perjalanan ke negeri Syam karena harus melewati Madinah terlebih dahulu. Ini krisis ekonomi yang menimpa mereka ketika itu. Maka mereka harus mencari cara nih, bagaimana agar bisa mengalahkan kaum muslimin, agar mereka bisa lagi berdagang dengan leluasa ke Syam. Ya. Kemudian krisis yang kedua, mereka mengalami krisis politik, ya, di mana orang-orang Mekah itu yang awalnya disegani oleh orang-orang Arab, sejazirah Arab mereka menyegani orang-orang Mekah yang sangat, ya, diagungkan. Kemudian mereka dikalahkan dalam perang Badar, ya. Akhirnya mereka jatuhlah nama mereka yang awalnya orang-orang kafir Quraisy itu Masya Allah hartanya banyak, kalau berperang yang mereka jago dalam peperangan, tetapi ternyata kalah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bahkan jumlahnya jauh lebih sedikit. Bahkan jumlahnya itu mereka 3 kali lipat daripada jumlahnya kaum muslimin, tetapi mereka harus menanggung kekalahan pada perang Badar. Maka ini secara politik ini sangat berpengaruh, ya. Mereka sudah menjadi bulan-bulanan kaum muslimin, menjadi kekalahan, ya, bagi kaum muslimin. Jadi secara politik mereka pun sedang jatuh, sedang dipermalukan. Kemudian juga mereka mengalami krisis sosial, ya. Kenapa? Karena banyak sekali di antara tokoh-tokoh mereka, ya, seperti Abu Jahal, ya. Kemudian juga tokoh-tokoh mereka, siapa lagi itu, Mughirah, itu meninggal di perang Badar. Banyak tokoh-tokoh besar mereka yang kemudian meninggal di perang Badar, sehingga, ya, menjadikan mereka sangat marah dan ingin balas dendam, membalas kekalahan yang mereka terima pada perang Badar. Kemudian yang terakhir adalah karena krisis agama, ya. Tentu mereka pun tidak hanya memiliki misi untuk menguasai secara politik, secara geografis, ya, tetapi mereka juga memiliki misi agama, ya, karena mereka mengalami kekalahan pada perang Badar, otomatis, ya, agama mereka yang mereka junjung tinggi-tinggi, ya, kemudian jatuh, ya. Dan perang Badar ini pun disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perang penentu, ya. Bahkan dalam satu riwayat dijelaskan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, saking khusyuknya di dalam berdoa, saking mendesaknya dalam berdoa, sampai, wahai Allah, menangkanlah kelompok ini, karena sesungguhnya kalau tidak engkau menangkan, saya khawatir engkau tidak akan disembah selama-lamanya. Ya, karena ini menjadi penentu perang Badar ini, ya.
Kalau sampai kaum muslimin kalah, ya, ini bisa menjadi bulan-bulanan seluruh orang Arab, dan kemudian orang Arab tidak akan mau melirik lagi kepada agama Islam dan akan ditinggalkan. Dan ternyata alhamdulillah, ya, Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin sehingga kemudian agama Islam pun menjadi naik, agama Islam pun menjadi disegani dan ditakuti. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi orang-orang kafir pun ingin mengembalikan citranya, ya, ingin mengembalikan bahwa agama mereka lah yang lebih tinggi. Makanya ketika itu, ya, mereka itu berlomba-lomba, ya, mereka berbondong-bondong untuk menyumbang, ya, untuk menyumbang dalam peperangan Uhud. Ya, sehingga diabadikan pun di dalam surah Al-Anfal, surah 3, ayat 36, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah." Ya, sesungguhnya orang-orang kafir juga berinfak, ya. Orang-orang kafir juga bersedekah, tetapi sedekah mereka bukan karena Allah. Ya, sedekah mereka adalah liyasuddu an sabilillah, untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka juga berinfak, tetapi berinfak untuk kepentingan mereka, untuk memerangi kaum muslimin. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah sebab-sebab kenapa terjadinya perang. Sekarang kita lihat bagaimana modal mereka, ya, bagaimana keseriusan mereka dalam memerangi kaum muslimin dalam perang Uhud. Ya. Modal yang dikeluarkan oleh mereka, ya, jadi mereka itu berlomba-lomba melakukan woro-woro, ya, mereka woro-woro di seluruh Mekah, bahkan ke kabilah-kabilah, ke pelosok-pelosok. Ayo, siapa yang ingin ikut perang, ya, ingin membalas dendam atas kematian tokoh-tokoh kita, bahkan keluarga kita, ayo, siapa yang mau berinfak, yang mau berwakaf untuk membalas, ya, kekalahan kita, untuk membalas kepada kaum muslimin. Mereka ada juga infak itu, ada wakaf juga. Ya, tapi apa? Bukan untuk Allah, tetapi untuk, ya, untuk kepentingan mereka. Nah, yang mereka siapkan ketika itu, karena ketika tahun sebelumnya, tahun 2 Hijriah, itu kan mereka berhasil menyelamatkan kafilah dagang. Ya, jadi kan cerita dari perang Badar itu kan sebenarnya Nabi dan para sahabat tidak punya keinginan untuk berperang, cuma ingin mengambil barang-barang mereka yang mereka rampas di Mekah, ya. Nah, ternyata ditanggapi beda oleh orang Abu Sufyan dan orang-orang kafir yang lainnya. Ya, mereka menganggap bahwa ini Muhammad ini mau nyerang kita, ya, padahal tidak. Makanya ketika itu persenjataannya juga terbatas, kendaraannya juga terbatas, ya. Sampai akhirnya kemudian Abu Sufyan selamat sampai ke Mekah. Nah, di Mekah kemudian datang pasukan besar, 1000 pasukan untuk memerangi para sahabat. Nah, hasil dari perniagaan pada waktu itulah, yang besar itulah semuanya, Pak. Semuanya itu digunakan untuk dana perang Uhud, ya. Digunakan untuk dana perang Uhud. Nah, berapa hasilnya? Ya, setelah dicatat itu semua hasil dari perdagangan ke Syam pada waktu itu tahun 2 Hijriah, kalau dinarkan itu mencapai 5.000 dinar. 50.000 dinar, ya. Padahal 1 dinar itu aja, ya, itu sekarang 1 dinar itu 4,25 gram emas murni. Ya, berarti 1 gram berapa? 1 gram seumpama
1 juta. Ya udah seumpama 1 dinar 5 juta. 1 koin dinar itu 5 juta. Dikali 50.000 berapa ketemunya? Ya. Besar ya. Itu bisa sampai 200 miliar untuk modal perang Uhud. Kalau dikonversikan sekarang itu sekitar 200 atau 250 ya miliar rupiah. Itu modal perang Uhud. Insyaallah modal yang sangat besar. Belum lagi ditambah dengan donasi-donasi, dengan infak-infak, wakaf-wakaf yang diberikan oleh ya orang-orang kaya Mekah ketika itu ya. Sangat besar sekali. Ya. Akhirnya mereka kemudian woro-woro ini orang kafir Quraisy woro-woro, bahkan terkumpul kemudian ada ya 3.000 pasukan yang siap untuk berperang. Dan kemudian pasukan itu dikomandoi oleh Abu Sufyan ya. Abu Sufyan yang ketika itu belum masuk Islam ya. Dia menjadi pimpinan atau menjadi komandan perang untuk ya pihak kaum kafir. Kemudian juga ada komando-komando, ada komando yang sayap kanan, ada komando yang sayap kiri, ada komandan yang mengepalai pasukan yang berjalan. Itu dari sayap kanan ada Khalid bin Walid. Ya, pasukan sayap kanan Khalid bin Walid yang ketika itu belum masuk Islam. Kemudian komando sayap kiri ada Ikrimah bin Abu Jahal. Ya, Abu Jahal meninggal ini kan, bapaknya meninggal di perang Badar. Ini anaknya kan marah sekali, ingin balas dendam kepada Nabi. Ikrimah bin Abu Jahal di sayap kiri. Dan yang kelima adalah Sofwan bin Umayyah. Sofyan bin Umayyah ini yang mengomandoi pasukan-pasukan yang berjalan ya. Namun nanti anehnya ini Pak ya, keempat orang kafir ini nanti pada akhirnya akan masuk Islam semuanya ya. Abu Sufyan nanti akan masuk Islam pada Fathu Makkah. Khalid bin Walid juga akan masuk Islam. Ikrimah bin Abu Jahal ya juga akan masuk Islam. Sofwan bin Umayyah juga akan masuk Islam. Ini 4 orang yang menjadi pimpinan ya dedengkot orang-orang kafir ini semuanya alhamdulillah nanti akan masuk Islam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian selanjutnya persiapan yang mereka ya lakukan juga untuk perang Uhud ini, karena mereka sangat geram sekali, marah sekali ya, ingin membalas dendam kaum muslimin. Mereka menyiapkan 3.000 kuda ya, jadi hampir semuanya pakai kuda nih ya. 3.000 kuda, nah, pasukannya ada 3.000 gitu ya. Maaf, bukan 3.000 kuda, 3.000 onta. 3.000 onta, kemudian 200 kuda, kemudian 700 baju besi ya, baju yang buat perang itu Pak. Jadi kalau di pedang itu nggak mempan badannya karena bajunya baju besi ya. Kemudian biasanya ada helmnya ya, sehingga kepala kalau ditembas pakai pedang juga tidak mempan. Jadi 700 ya yang memakai baju besi, yang pakai kuda ada 200, yang pakai onta ada 3.000. Onta tidak hanya dipakai, kadang digunakan juga untuk makan. Karena perjalanan dari Makkah ke Madinah ini kan zaman dulu ya, itu sekitar seminggu atau 10 hari. Ya, seminggu atau 10 hari. Ini kan perjalanan yang lama. Mereka butuh makan, butuh minum, butuh istirahat. Ini unta ini biasanya digunakan untuk selain untuk tunggangan, juga untuk makan, untuk minum, untuk kendaraan gitu ya. Makanya kalau orang menang dalam perang itu mendapat harta yang sangat banyak ya, karena modalnya juga sangat banyak. Nah, selain itu mereka juga membawa 15 wanita ya, ada 15 wanita yang mereka bawa
Nah, untuk apa ini wanita? Wanita itu untuk memotivasi mereka, untuk nyanyi-nyanyi ya, atau untuk melayani mereka, untuk ya yang apa namanya tim hore gitu ya. Yang nyanyi-nyanyi lah biar semangat ini orang-orang laki-lakinya. Maka dibawalah 15 wanita yang cantik-cantik, bahkan ada yang istri-istri mereka juga, dan diantaranya adalah Hindun ya. Hindun inilah yang kemudian ingin membalas dendam, salah satu keluarganya meninggal di perang Badar ya. Dia dendam sekali dengan Hamzah, sehingga nanti salah satu budak namanya Wahsy ya. Wahsy ini dijanjikan oleh orang kafir Hindun kalau tidak salah, kalau kamu bisa ya membunuh Hamzah, kamu akan merdeka. Wahsy. Yang pada akhirnya nanti Wahsy pun masuk Islam ya. Dia menjadi orang yang apa namanya, Nabi sangat marah sekali kepada Wahsy, tetapi kemudian Wahsy minta maaf ya, setelah masuk Islam dan bertaubat dengan taubat yang baik. Nabi memaafkan, tapi Nabi tidak ya apa namanya, tidak bisa melihat mukanya karena saking apa terpukul sekali dengan wafatnya Hamzah ya. Hamzah yang pamannya yang sangat membela Nabi, yang mensupport Nabi dalam dakwah, ternyata meninggal gitu ya. Tapi kemudian nanti Wahsy ini bisa membalas kesalahannya dengan beliau bisa membunuh Nabi palsu, yaitu Musailamah Al-Kadzdzab. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya walaupun perang Uhud ini persiapan orang-orang kafir sangat besar, ya, sedangkan persiapan kaum muslimin ini tidak besar, ya. Pasukannya juga hanya 700 saja. Yang berkuda tidak ada, dalam riwayat tidak ada yang membawa kuda, ya, tidak punya kuda mungkin. Untanya juga cuma sedikit. Tetapi sebenarnya perang Uhud ini lebih ringan bagi kaum muslimin. Ya. Kenapa lebih ringan? Pertama, karena kaum muslimin ketika perang Badar itu belum tahu ketika itu mau perang. Mereka niatnya adalah ingin mengambil harta yang dirampas oleh orang kafir ketika itu. Sehingga jumlahnya pun cuma 313 saja. Tidak membawa senjata, tidak membawa perbekalan, tidak ada persiapan untuk perang, tidak tahu kondisi orang kafir seperti apa. Sedangkan di perang Uhud, ya, Nabi ini sudah siap-siap, ya. Nabi juga memiliki mata-mata, memiliki informasi. Al-Abbas, yaitu paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu mengirim surat. Ketika itu Al-Abbas masih di Mekah, beliau mengirim surat kepada Nabi di Madinah tentang informasi persiapan perang orang-orang kafir yang ada di Mekah. Ya. Jadi informasi ini sangat penting itu, Pak, agar bisa siap-siap menyusun strategi perang. Kita itu harus tahu informasi musuh seperti apa. Nah, ini Nabi sudah dapatkan informasi itu, alhamdulillah, dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi. Ya. Sebenarnya ini lebih mudah. Kemudian juga Nabi dan para sahabat tidak perlu jauh-jauh pergi ke Makkah atau pergi ke sebuah daerah. Ya, beliau cukup ada di Madinah saja, tapi menempuh perjalanan, karena dari Madinah ke Uhud, ya, mungkin bapak-bapak yang pernah umroh atau haji, kalau wisata tur ke Uhud itu sekitar 20 km. Ya, jadi beliau dengan sahabat hanya menempuh sekitar 20 km untuk sampai di Uhud. Sedangkan orang-orang kafir ini harus menempuh perjalanan dari Makkah ke Madinah, itu ditempuh, ya, jaraknya itu 500 km. Ya, 500 km kan dari Jakarta ke mana? Solo. Ya, sekitar Jakarta ke Solo. Ini kan perjalanan yang sangat jauh, sampai 7 hari, bahkan sampai 10 hari. Nah,
Ini sebenarnya orang kafir lebih capek ini, menempuh perjalanan yang sangat jauh. Sedangkan kaum muslimin hanya sekitar 20 kilometer. Jadi secara akal, ya, secara hitung-hitungan itu sebenarnya kaum muslimin lebih berpotensi untuk memenangkan peperangan tersebut. Walaupun perbekalan orang-orang kafir ketika itu sangat banyak, ya. Lebih-lebih orang kafir ketika itu banyak tokoh-tokohnya yang sudah meninggal, ya. Mughirah meninggal, Abu Jahal juga meninggal, tokoh-tokoh hebatnya itu sudah meninggal pada perang Badar, ya, pada perang Badar. Tentu ini mempengaruhi kondisi mereka dan orang kafir, kekuatannya berkurang. Kemudian juga dari segi psikologis, ya, orang-orang kaum muslimin lebih pede, ya. Lebih pede. Kenapa? Karena telah menang pada perang Badar, ya. Kita kalau lomba, kalau kita tanding dengan orang, kita sebelumnya udah menang nih, ya kan? Sebelumnya udah menang, biasanya kan lebih pede, ya. Wah, ini gampang, insya Allah nggak grogi, ya, karena sebelumnya sudah menang. Sebaliknya, orang-orang kafir sebelumnya kalah, ya. Jadi PD mereka, percaya diri mereka seharusnya down ketika itu, ya. Jadi kesempatan atau secara hitung-hitungan, secara akal, sebenarnya pada perang Uhud itu kaum muslimin lebih, ya, berpotensi untuk memenangkan peperangan ketika itu, ya. Jadi ketika itu memang Al-Abbas paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengirimkan surat kepada Nabi, kemudian dibacakan oleh, ya, Ubay bin Ka'ab, sekretarisnya Nabi. Karena Nabi ketika itu belum bisa membaca, dibacakan, kemudian beliau meminta kepada Ubay bin Ka'ab untuk merahasiakan. Tolong ini jangan dirahasiakan, ya. Berita tentang rahasia-rahasia orang kafir jangan diumumkan kepada para sahabat-sahabat, nanti dulu. Nanti pada waktunya Nabi yang akan menyampaikan. Nah, ini dari sisi persiapan dan modal yang disiapkan oleh orang-orang kafir. Selanjutnya, apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Nabi untuk menghadapi perang Uhud ini, Pak? Ya, karena peperangan ini tidak gampang, ya, butuh strategi, butuh langkah-langkah, ya, butuh taktik-taktik yang jitu, ya, butuh juga musyawarah dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Bahkan Nabi ini dalam masalah perang itu, ya, tidak dibimbing dengan wahyu. Kebanyakan dalam masalah perang itu Nabi itu mengandalkan pikirannya sendiri atau kecerdasannya dalam perang dan bermusyawarah dengan para sahabat. Ini kalau dalam masalah perang, ya, sehingga Nabi itu terkenal adalah orang yang paling jago, paling cerdas dalam strategi perang. Karena hampir semua perang yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menang, ya, kecuali dalam perang Uhud ini. Gitu. Nah, apa langkah-langkah yang beliau lakukan? Yang pertama adalah beliau mengamankan Madinah seaman-amannya, mengamankan orang-orangnya juga, penduduk-penduduk Madinah, terutama mengamankan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena ini keamanan Nabi ini sangat berpengaruh. Ya. Kalau pemimpin, ya, presiden atau raja dari sebuah daerah meninggal, ya, itu sangat berbahaya sekali, sangat berpengaruh sekali terhadap masyarakatnya atau warganya. Makanya ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijaga betul-betul, karena ini dalam kondisi mau perang, dimungkinkan sekali ada penyusup, ya, dimungkinkan sekali ada penyusup dari orang kafir Mekah yang kemudian melakukan hal-hal yang bisa, ya, membahayakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika itu kemudian apa? Nah, para sahabat menugaskan, ya, beberapa sahabat untuk menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kemudian menugaskan Sa'ad bin Mu'adz, ya.
Sa'ad bin Mu'adz, kemudian juga Sa'ad bin Ubadah dan Usaid bin Khudair. Ini ada 3 sahabat ini. Sa'ad bin Mu'adz, Sa'ad bin Ubadah dan Usaid bin Khudair. Ini sahabat-sahabat terkenal, sahabat-sahabat besar yang menjadi bodyguardnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu. Jadi Nabi kemana-mana itu Pak, ke pasar selalu dibarengi. Nabi di rumah selalu ada ini orang-orang 3 orang sahabat ini, di masjid selalu ditempel oleh tiga sahabat ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar semua pintu-pintu masuk Madinah itu dijaga, ya. Semua pintu-pintu masuk ke Madinah. Madinah ini kan kecil gitu ya. Nah, jadi untuk masuk ke Madinah itu ada pintu-pintunya. Ya, itu mereka Nabi SAW meminta mereka untuk menjaga pintu-pintu masuk itu. Jangan sampai ada orang asing, orang kafir, musuh yang masuk ke pintu-pintu tersebut, karena sangat berbahaya. Kemudian yang ketiga, mereka juga melakukan patroli sekeliling Madinah, ya, dicek semuanya, di pasar-pasarnya atau di perkampungannya, di rumah-rumah, mereka melakukan patroli mengawasi bagaimana pergerakan kaum musyrikin. Jangan-jangan kemudian ada orang-orang munafik atau orang-orang Yahudi yang kemudian membocorkan ini rahasia kaum muslimin, begitu ya. Dipatroli semuanya. Kemudian juga seluruh pria dan wanita, ya, itu mereka seluruh pria diwajibkan kemana-mana harus membawa senjata. Ini dalam kondisi genting ini Pak, dalam kondisi mau perang, sehingga semua pria kemanapun berada diwajibkan membawa senjata. Ke pasar bawa senjata, ke sawah bawa senjata. Ini kan orang Madinah kan rata-rata petani. Mereka ke sawah bawa senjata, biasanya ke sawah bawa parang, bawa senjata, ya. Siap-siap karena musuh kapan saja bisa datang, ya. Walaupun itu ada bocoran dari Al-Abbas. Zaman dulu itu kan belum ada telepon, dulu ada WA gitu ya. Kalau tiba-tiba musuh datang gimana, ya? Makanya ketika itu para sahabat, terutama yang laki-laki, mereka diwajibkan kemana-mana harus membawa senjata, ya. Sehingga apa? Dalam sholat pun, bahkan ketika mereka sholat itu bawa senjata, ya. Jadi di mananya mutakhir lah bawa senjata gitu, pedang atau apa. Sehingga apa? Mereka sudah siap, ya. Kalau ada musuh yang tiba-tiba menyerang, mereka sudah siap untuk membela diri. Gitu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan tentang persiapan perang Uhud, masih sangat panjang. Jadi ini pembahasan perang Uhud ini banyak sekali Pak, ya. Belum nanti pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, ya, sehingga mungkin tidak selesai dalam satu pertemuan. Ini bagian pertama, ya. Nanti di YouTube ditulis part pertama gitu. bagian pertama, nanti ada bagian kedua. Jadi kita sampai langkah-langkah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi pasukan kaum kafir dalam perang Uhud. Nanti selanjutnya ada musyawarah, ya. Bagaimana ini kita akan menyerang orang kafir di mana nih? Apakah di dalam Madinah atau di luar Madinah, ya, atau bagaimana? Kemudian juga hikmah-hikmah yang bisa kita ambil seperti apa? Kemudian ya insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baik Bapak Ibu, sebelum diakhiri mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.